mempersembahkan serial Sandiwara Radio Putri Cadar Biru. Putri Cadar Biru, sebuah sandiwara radio penuh tragedi menegangkan di kalangan rimba persilatan yang dikobarkan oleh seorang dara jelita akibat cinta yang kandas sebelum terbalas. Kali ini memasuki episode ke-14 dengan judul Iblis Gunung Dieng. Naskah karya Suarso Yusi Samsidar, teknik dan montase Igne Elfriede. Musik oleh Franz Harius dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang ke-7 ini menampilkan Idris Apandi sebagai Ki Gede Sarengsengan, Eli Panca sebagai Nyai Sungging, Andreas sebagai Ki Gede Imam Madi, Amiruddin sebagai Mat Ketepil, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan tentang hubungan akrab antara Nyai Sungging dengan Ki Gede Sarengsengan. Tampaknya wanita itu begitu jatuh cinta. Apakah itu timbul dari dasar hati nuraninya, atau mungkinkah itu sebuah permainan berpisah? Nyai Sungging, meskipun hatiku seakan berbunga menerima usulmu itu, tapi aku ingin berkata jujur bahwa aku ragu akan ketulusanmu itu. Sebenarnya, dorongan apakah yang membuatmu memilih orang setua aku untuk menjadi pendampingmu? Paman, aku mengerti. Perasaan seperti itu memang pantas dimiliki olehmu. Tetapi aku juga ingin berkata jujur. Aku sudah jemu dengan hidup menyendiri. Terkadang ada saat-saat yang sangat menyiksa kesadaranku. Maka aku memang sudah sejak lama berniat untuk mencari pendamping yang sekaligus pelindungku. Untuk pendamping saja barangkali aku bisa mengumpulkannya sebanyak-banyaknya, Paman. Tetapi untuk pria yang bisa memberikan aku perlindungan, apalagi hidup di daerah pergolakan antara para putra Jayakarta dengan Kompeni, sebagaimana Paman sendiri ketahui, Kompeni bule itu bersikap kasar terhadap aku, seorang wanita yang lemah. Baiklah, aku yakin sekarang. Tapi Nyai, bukankah kau anak murid Dewi Kunir? Berarti kau pun orang rimba persilatan. Murid itu sebenarnya hanya istilah saja, Paman. Hanya secara kebetulan aku berkenalan dengan Dewi Cambuk Ungu itu. Dan dia berkenan mengajarku sedikit ilmu cambuk sambil lalu. Iya. Paman bilang, anakmu lebih dari seorang. Dan sebagai calon ibu tiri, apakah aku tidak boleh mengetahui siapa mereka itu? Bukan tidak boleh, Nyai. Sungguh, aku memang meninggalkan mereka sejak mereka masih bayi. Jadi andai kata sekarang aku bertemu dengan mereka, mungkin kami tidak saling mengenal. Anakku yang lahir lebih dulu adalah gadis berdarah Portugis. Seperti yang telah kusebutkan, sejak kecil kutitipkan kepada Dewi Lanjar, guru besar Cemoro Sewu. Sebab aku bersama orang-orangku dari Gunung Dieng sedang menghadapi pertempuran habis-habisan melawan para jago rimba persilatan. Saat itu bayi merah itu kuberi nama Cecilia Florentina, sesuai dengan permintaan ibunya. Tetapi Dewi Lanjar karena merasa memiliki hak terhadap bayi itu, karena dia yang akan membesarkan, memberi nama sesuai dengan keinginannya sebagai Dewi Sri Gunting, yang berarti cinta yang terputus. Ya, tentu saja terputus. Sebab istriku yang gadis Portugis itu meninggal dunia beberapa saat sesudah melahirkan. Adapun anakku yang seorang lagi, yang lahir setahun kemudian dari seorang ibu di Gunung Wayang, ku beri nama Lintang Johar. Ya, mungkin mereka sekarang sudah besar-besar. Pengalaman hidup Paman sungguh luar biasa. Orang yang mendengarnya pasti merasa iri. Bagaimana Paman bisa memperistrikan seorang gadis berkebangsaan Portugis? Betapa menyenangkan, Paman. Ya, peristiwanya memang serba kebetulan. Waktu itu dalam berbagai pertempuran, baik di Ambon maupun di tanah Sunda Kelapa ini, karena persenjataan yang lebih sempurna dan jumlah yang lebih besar, Kompeni selalu dapat memukul mundur bangsa Portugis. Kompeni lantas melakukan jarah raya dan pengejaran terhadap Portugis. Mereka yang tidak sempat melarikan diri ke laut dan berlayar pasti akan dibunuhnya. Nah, di antara mereka yang hampir terbunuh itu
terdapat seorang gadis yang kukira namanya tidak penting. Dasar aku seorang pengembara yang mujur. Aku selamatkan gadis itu dan membawanya pulang ke Gunung Dieng. Barangkali dialah wanita pertama yang untuk sementara mampu membuatku tidak bertualang lagi. Anak gadismu terang-terangan dibesarkan oleh Dewi Lancar. Mengapa Paman tidak segera menjumpainya setelah sekian lama meninggalkannya? Iya, aku masih ingat persis bagaimana kata Dewi Lancar waktu menerima penyerahan bayi putriku itu. Dia berkata tegas, Sarengsengan, pekerjaan merawat bayi merah berumur beberapa hari ini bukanlah pekerjaan mudah. Aku tak akan menyia-nyiakan kepercayaanmu. Aku akan menjaganya agar bocah ini tetap hidup sampai kelak menjadi besar. Dan dia akan kujadikan muridku yang penuntut. Tetapi ada syarat yang harus kau patuhi. Kalau kira-kira kau ragu, bawa pergi bayi ini sebelum aku menyayanginya. Nah, syarat itu, setelah kau serahkan bayi ini, kau tidak boleh menjumpainya lagi. Kau harus mengatakan di dalam hatimu bahwa gadis cilik ini adalah anakku. Terserah, itulah syaratku. Kau masih bisa berpikir atau mengambil keputusan lain. Tetapi pertempuran yang tahun-tahun itu akan kuhadapi adalah pertarungan antara hidup dan mati. Kalau aku terbinasa, siapa lagi yang akan merawat anakku itu? Iya, aku tidak bisa mengambil keputusan lain. Kalau begitu, Dewi Lancar itu adalah wanita yang suka memanfaatkan orang yang sedang dalam kesulitan. Tidak. Dia bukan wanita yang demikian. Dialah wanita paling baik dan paling ayu yang pernah kukenal. Sebagaimana tadi kukatakan, dia sendiri tentu akan menghadapi kesulitan yang bukan main-main. Bayangkan saja, seorang gadis yang belum pernah bersuami, seorang tokoh paling terkemuka dalam kalangan rimba persilatan harus merawat seorang bayi yang baru berumur beberapa hari. Ya, aku maklum. Paman, putrimu itu sejak kecil dirawat dan dibesarkan oleh tokoh sakti seperti Dewi Lancar, guru besar Comerosewu. Apalagi dia diangkat sebagai murid penutup. Sudah pasti ilmu kepandaiannya pun sangat luar biasa dan tangguh. Ya, menurut pantasnya memang begitu. Pada masa ini, di kalangan rimba persilatan, terdapat seorang tokoh yang paling terkemuka. Seorang dara berusia di atas 20 tahun. Namanya Putri Cadar Biru. Dia adalah seorang ratu istana Lembah Cacat. Kalau mendengar bahwa dia pun turunan bangsa kulit putih, jangan-jangan, Paman, jangan-jangan dialah itu putrimu. Oh, tidak mungkin. Oh, dia bukan anakku. Hei, mengapa kau tertawa, Nyai? Dari nada suaramu, itu membuktikan bahwa yang kukatakan adalah benar semata. Kau tidak salah, Nyai. Meski aku belum pernah bertemu dengan darah itu, rasanya dialah darah dagingku. Kau tertawa, aku jadi malu, Nyai. Loh, kenapa, Paman? Ya, seakan-akan aku orang yang mengaku-ngaku. Sama sekali aku tidak bermaksud begitu. Hanya memang aku merasa geli. Bagaimana seorang ayah dilarang menjumpai darah dagingnya sendiri. Ada yang datang. Sudah datang, kenapa tidak munculkan diri? Ilmu pendengaranmu masih luar biasa, sobat. Aku khawatir kedatanganku akan mengganggu. Nyai, meskipun caranya agak kurang ajar, tetapi sahabat yang satu ini adalah orang terkemuka di kalangan rimba persilatan. Dialah tadi siang yang bertemu dengan kita di rumah makan itu. Si Raja Pengemis. Namanya Ki Gede Imamadi. Sudah biasa. Orang-orang gagah di kalangan rimba persilatan ada yang bersikap angin-anginan, ada yang masa bodoh, dan ada pula tidak suka mengindahkan adat tata cara yang dianggapnya bertele-tele. Bagiku itu sudah hal biasa. Maafkan kedatanganku yang agak tiba-tiba. Kebetulan aku sedang pulang memenuhi undangan para sahabat dari perkumpulan Macan Marunda. Aku mendengar suara percakapan kalian yang kedengarannya penuh riang gembira. Kalau tidak minta-minta kepada orang yang sedang bergembira, habis kepada siapa lagi? Oh, iya. Oh, kalian berdua sesama tokoh rimba persilatan. Kalau sudah bertemu,
biasanya mengobrol sepanjang malam tanpa ingat waktu. Bagaimana kalau aku masuk ke dalam? Tunggu. Nyai, apakah kita tidak perlu memberikan berita kebahagiaan kepada sobat pengemis ini? Ya. Kalau berita kebahagiaan itu sifatnya sangat pribadi, tidak mengapa kalau orang luar tidak boleh tahu. Tidak sobat. Berita kebahagiaan itu memang pribadi sifatnya, tetapi tidak sangat pribadi. Besok kami akan menikah. Aku mengantuk, aku mau tidur dulu. Permisi, maaf. Sobat, nasibmu memang selalu mujur. Dari waktu ke waktu selalu mendapatkan wanita-wanita cantik. Pepatah orang dulu mengatakan, rezeki jangan ditampik. Sungguh aku tak pernah mimpi bahwa dia menyukai orang tua sepertiku. Padahal kalau kuhitung-hitung usianya hanya 1-2 tahun lebih tua dari anakku yang pertama. Iya, asalkan jangan seperti burung manyar yang membuat sarang di pohon perdu. Burung manyar membuat sarang di pohon perdu. Apakah dimaksudkan oleh Raja Pengemis ini sesuai dengan peribahasa? Jika tidak ada berada, tak mungkin tempuah bersarang rendah. Sejak pertemuan pertama di hari itu, dia memang sudah tertarik padaku. Sobat, aku seorang petualang. Perkenalanku dengan wanita tidak harus belajar kepada seorang pengemis. Nyai, apakah sudah tidur, Nyai? Aku datang. Ada perlu. Nyai, bangun, Nyai. Penting. Ada apa, Bang Ketepil? Sudah malam begini. Maaf, Nyai. Mutiara dan berlian yang minggu lalu itu ternyata barang gelap. Barang hasil rampokan. Barang hasil rampokan? Kenapa kau baru bilang sekarang, Bang? Aduh, celaka betul. Lalu bagaimana ini? Wah, aku bisa bangkrut, Bang. Ayo, kita kejar sekarang. Orang itu kabarnya akan ke tanah seberang besok pagi. Malam ini juga kita harus bisa menemukan dia. Baik, sebentar, Bang. Aku akan pamitan dulu. Kemana mereka? Mereka siapa, Nyai? Tamu kenalan. Dan yang seorang lagi, si Raja Pengemis yang terkenal itu. Tapi Bang, jangan bicara kepada siapa-siapa. Bisa berbahaya kalau terdengar oleh company. Tentu saja tidak. Kau pikir aku ini anak kecil yang dungu? Ayo Nyai, cepat kita kejar orang itu sebelum terlambat. Ya, ayolah. Nah, saudara pendengar, sebenarnya Nyai Sungging tahu bahwa kedua lelaki yang tadi berada di taman dan sekarang menghilang entah kemana itu pasti mendengar percakapannya dengan Mat Ketepil. Sambil berlalu, Nyai Sungging menyunggingkan senyum bengis. Peranan apakah yang sedang dilakukan oleh wanita itu? Dua orang berkepandaian tinggi, Ki Gede Imam Madi berlari cepat meninggalkan taman Nyai Sungging. Beberapa lama seakan mereka mengadu lari cepat, sekaligus mengadu kekuatan tenaga dalam. Beberapa saat kemudian, Cukup sobat, kau memang luar biasa. Tenaga dalammu ternyata masih sehebat yang dulu. Ayah, kau tidak usah memuji orang. Ternyata bahwa gelaran si Raja Pengemis dari Timur bukanlah omong kosong. Sobat, kau membuat aku mengenal banyak tentang para tokoh rimba persilatan. Kau telah membuka mataku. Ya, bicara terus terang. Aku harus angkat jempol untukmu, sobat. Usiamu hampir 2 kali lipat umurku. Tetapi dalam hal berlari, sejengkal pun aku tidak mampu mengunggulimu. Ya entahlah, kalau peristiwa seperti tadi terjadi 25 tahun yang lampau, mungkin aku yang akan tertinggal jauh. Sudah, Sobat Imam Madi. Orang-orang seperti kita, apakah masih perlu basa-basi seperti itu? Sebenarnya apa maksudmu mengajakku meninggalkan taman Nyai Sungging itu? Ya, jangan terlalu tegang, kawan. Kita duduk di sini. Ini ada batu-batu besar. Ya lumayan. Anggap saja kursi empuk di rumah Nyai Sungging. Iya. Berhenti. Imam Madi, kau jangan kurang ajar kepada aku.
Aku pantas menjadi bapak moyangmu. Jangan lupa. Maaf, aku terkadang suka berkelanjutan. Ya, maaf. Maksudku sebagai sesama kalangan rimba persilatan. Meskipun keadaan kita sangat berbeda, aku ada melihat sesuatu yang tersembunyi. Tetapi yang kelihatan tetapi seperti tersembunyi. Apakah sobat tahu maksudku? Oh, sebenarnya kau boleh bicara belak-belakan bahwa Nyai Sungging itu adalah seorang wanita yang mencurigakan. Begitu saja kau berkata. Syukurlah kalau sobat sudah tahu. Sobat Imam Adi, terima kasih atas perhatianmu. Tetapi terus terang, bicara soal wanita, aku tidak harus belajar kepadamu. Kau pikir apa yang kulakukan selama aku melanglang buana sampai ke tanah seberang? Sudah terlalu banyak ku kenal wanita. Dan yang seorang ini, yang sekarang ini, aku sangat menyukainya. Syukur juga ternyata dia seorang wanita yang tanpa suami. Andai kata tidak, mungkin aku harus bersusah payah untuk mendapatkannya. Oleh karena itu, sebaiknya kau tidak mengganggu. Rupanya sifat sesatnya belum hilang. Pantas kalangan rimba persilatan menjulukinya sebagai buaya wanita. Atau penjahat pemetik bunga. Ya, sampai pada usia setinggi itu, sifat-sifatnya yang demikian belum hilang. Terserah kepadamu, sobat. Tetapi aku khawatir kita akan berhadapan lagi sebagai lawan gara-gara wanita itu. Iya, apa boleh buat? Kalau itu memang harus terjadi, apa mau dikata? Ya, jadi kau akan mengambil dia juga, meskipun dia adalah seorang mata-mata company? Jangankan hanya mata-mata company. Andai kata dia adalah anak hantu, takkan ada orang yang bisa menghalangi niatku. Baiklah, kalau begitu, Anda sekarang masih mendengarkan sebuah radio Putri Cadar Biru di channel Memori 80. Kau dijuluki orang sebagai salah seorang bintang kejuaranya rimba persilatan. Setauku, pada pertempuran di Gunung Dieng tempo hari, kau ini biasa-biasa saja. Kau harus perlihatkan ilmu pukulan guntur saketimu, Imam Adi. Alah, aku tidak ada waktu untuk meladeni orang brutal sepertimu. Aku katakan kau tidak bisa pergi, Imam Adi, sebelum menerima 3 tendangan laut selatanku. Ya, apa hebatnya? Apa hebatnya 3 tendangan laut selatan? Bagus, kalau begitu terima ini. Apakah kau benar-benar mengajakku bertarung, sobat? Kau pikir aku main-main? Orang yang sesat pikiran seperti dia ini sepantasnya harus kubiarkan jadi korban perangkap Nyai Sungging. Tetapi kasihan, aku sudah terlanjur mengenalnya sebagai teman. Ya, teman di negeri. Biarlah kalau bisa, dia akan kujadikan tawananku dan kubawa pergi. Kalau begitu majulah. Aku sudah siap menghadapi ilmu tendanganmu yang dahsyat itu. Ki Gede Saringsengan menerjang dengan tendangan mautnya. Namun secepat itu pula, Ki Gede Imam Madi yang memang telah waspada dapat berkelit dengan mudah. Dalam orang tua ini begitu dahsyat. Untung juga aku tidak memandang ringan kepada. Mana pukulan guntur seketimu, kawan? Mana juga 3 tendangan laut selatanmu? Kalau kau terkena tendanganku, dadamu akan hancur, sobat. Kau pun kalau terkena pukulanku, badanmu berkeping-keping. Omong kosong. Kau juga sama membual. Baik, bersiaplah untuk pergi ke neraka. Ayo. Kau juga harus terima kematian. Setelah melancarkan pukulan beberapa kali di udara, keduanya pun mendaratkan kakinya dengan lincah. Sesaat kemudian, keduanya bersiap-siap kembali untuk saling serang. Ki Gede Saringsengan memasang kuda-kuda, kemudian menggerak-gerakan kedua kakinya. Sementara Ki Gede Imam Madi sendiri telah menggerak-gerakan kedua lengannya. Angin mulai berhembus dari ilmu kedua tokoh itu. Ketika kedua
kedua orang berkepandaian tinggi itu mengerahkan tenaga dalamnya dan mulai mengerahkan tenaganya melalui tendangan dan pukulan. Maka yang malang nasibnya adalah ranting dan daun-daun berderak-derak dan beruntukan ke tanah. Kedua tenaga dahsyat itu bertumbuk, maka keduanya pun merasakan guncangan yang hebat dalam dadanya, dan kini mereka terkapar jatuh terengah-engah. Nama si Raja Pengemis dari Timur memang bukan nama kosong. Kau lebih hebat, Sobat. Usiamu sudah tinggi, sedangkan aku masih muda. Sudahlah, tidak perlu banyak omong. Pergilah kau, Sobat, dan aku akan kembali ke rumah Nyai Sungging. Ya. Aku akan pergi. Kau boleh kembali ke rumah itu untuk masuk perangkap musuh. Sedikitnya ada terkesan juga ucapan Ki Gede Imam Madi yang terakhir itu bagi Ki Gede Sarengsengan. Orang tua itu mulai meragukan Nyai Sungging, wanita yang telah mulai menghias di hatinya itu. Akan tetapi setelah tiba di rumahnya Nyai Sungging dan menemukan wanita itu tengah duduk termangu-mangu menunggu, semua ucapan Ki Gede Imam Madi sirna tak berbekas lagi. Paman sudah datang. Sungguh aku khawatir. Karena keasikan, nanti Paman lupa pulang. Dan Jalulata tambah anggota. Banyak hal yang dapat aku lupakan, Nyai. Tetapi urusan pulang ke rumah ini, itu sangat mustahil. Aku tak akan pernah melupakannya, walaupun untuk sesaat. Sebab di dalam rumah ini tinggal seorang kekasih. Ya, mungkin sifat Paman yang lembut dan penuh perasaan itulah yang membuat setiap wanita yang Paman kenal jadi jatuh hati. Apakah di antara wanita itu terdapat nama Nyai Sungging? Sudahlah, Paman. Lihatlah, semburat warna merah di sebelah timur itu. Pagi sudah hampir tiba. Silakan, Paman pergi tidur. Mungkin Paman letih sekali. Kau sendiri, Nyai. Apakah urusan jual beli intan berlian itu tidak melelahkanmu? Wah, rupanya Paman mencuri dengar percakapanku dengan Bangka Tepil ya? Tentu saja tidak letih, Paman. Aku pergi dan datang dengan mempergunakan dokar. Sedangkan Paman? Sudahlah, pergilah tidur. Bolehkah aku tidur di kamarmu? Jangan lupa, Paman. Kita kan belum menikah. Apakah Paman tidak sabar untuk menunggu sampai besok siang? Loh, apa bedanya, Nyai? Besok siang ataupun sekarang, pembawa lakonnya adalah kita juga. Dan kamarnya adalah kamar itu juga. Paman begitu memaksa. Apakah Paman berani tanggung dosa dan siksanya? Untuk kau, Nyai, apapun aku pertaruhkan. Baiklah, kupikir juga apa bedanya antara besok siang dan sekarang. Paman, silakan. Sementara Ki Gede Sarengsengan dan Nyai Sungging memasuki kamar, tampak seseorang telah meniupkan sesuatu yang berbentuk asap dengan bambu kecil melalui celah jendela. Kau makan pil apa, Nyai? Tidak, untuk jaga-jaga saja. Apa uangnya apa ini? Sepertinya dupa untuk... Benar, Paman? Bau wangi apa ini? Celaka. Inilah dupa pemabuk. Dupa pemabuk. Awas, Nyai, ada orang jahat. Pil pemunah racun mabuk ini ternyata manjur juga. Bangsat tua yang tolol ini tertawa, menganggap aku makan pil pencegah kehamilan barangkali. Bangka Tepil, cepat bawa rantai besi itu. Dan para serdadu itu suruh segera datang. Di pagi buta itu, Ki Gede Sarengsengan yang masih dalam keadaan tertidur pulas akibat dupa pemabuk telah didudukkan orang dalam gerobak kuda dan diikat dengan rantai pada tangan, kaki dan lehernya. Melihat banyaknya serdadu kompeni berkuda yang hadir, tampaknya Ki Gede Sarengsengan akan segera dibawa ke markas mereka.
Ayo berangkat. Apakah bangsa tua itu sudah berhasil, Nyai? Ajo apa kau? Siapa kesudian melayani orang tua marong seperti itu? Kalau begitu, aku tidak usah kecewa. Apa katamu, Bang? Jangan kurang ajar ya. Aku bisa merantai kau seperti dia, tahu? Nyai, apakah kita sudah boleh berangkat? Iya, sudah. Hei, bangsa tua. Kau memang lebih cocok jadi penghuni kerangkeng singa daripada jadi pemetik bunga terindah Pulau Macan. Bisamu memang cuma menggoda singa yang tertidur. Kenapa kau tidak bicara begitu waktu dia masih melek, Bang? Nyai, kau begitu aneh. Mengapa kau tampak tersinggung waktu aku mengganggu bangsa tua itu? Aku kesal sekali. Kau kira aku tidak muak memerankan seorang wanita yang merayu lelaki tua bangka yang tidak tahu diri itu? Kalau bukan perintah dari markas, apa kau kira aku sudi? Semula aku kira kau sendiri kegirangan mendapat tugas yang mulia itu. Aku sampai iri setengah mati. Nyai, bukankah ku dengar orang tua itu ada bersama si Raja Pengemis? Memang begitu, Tuan. Tetapi tidak mudah membereskan Raja Jembel itu, Tuan. Dia cerdik dan tidak mempan dirayu wanita. Entahlah, kalau yang membujuk Bang Ketepil mungkin bisa. Apa? Wah, jangan macam-macam, Nyai. Raja Pengemis itu pun suatu saat akan dapat kubereskan. Dengan apa? Dengan rayuan cinta? Hah? Tunggu. Kalian dengar suara petikan itu? Itulah jeritan orang-orang Jalawita yang saling memberi isyarat. Kotor. Mau apa mereka? Apakah sebaiknya aku tembak saja, Nyai? Tunggu dulu, Tuan. Biar mereka munculkan diri. Mau apa mereka? Itu dia, memang sudah muncul. Kawannya yang lain tidak kelihatan. Tentu pergi memberitahu atau memanggil kawan-kawannya. Biar ku tembak saja dia, Nyai. Justru jangan, Tuan. Selama dia masih hidup, akan berguna bagi kita. Berguna, Nyai? Berguna tentu saja. Dia bisa jadi penyebar berita yang baik. Dalam waktu singkat, berita tentang ditangkapnya Ki Gede Sarengsengan akan tersebar kemana-mana. Maksud kepala markas akan segera terwujud. Maksud apa itu, Nyai? Berhenti! Bebaskan tawanan itu, atau kalian akan merasakan tongkat anjingku. Bang Ketepil, coba berikan pelajaran kepada pengemis yang sombong itu. Tapi ingat, jangan dibunuh. Sudahlah, biar ku bereskan dia. Sungguh sebal aku melihat orang-orang kotor itu. Hei, pengemis, kau ngomong apa? Jahanam rendah, mau dibawa kemana orang itu? Mengapa ditawan seperti itu? Ayo, cepat bebaskan. Mana kawanmu? Biasanya kau muncul bersama kawan-kawanmu, pakai iring-iringan seperti kucing hutan. Aku tanya kau, mau dibawa kemana orang itu? Mau dibebaskan atau tidak? Kenapa kau ikut campur? Apa kau kenal orang ini, Aku memang tidak mengenal dia, tetapi setiap orang yang ditawan oleh pegundal-pegundal seperti kalian harus dibebaskan. Bagus, kau boleh mencobanya, Jembel Busuk. Pegundal hina sepertimu memang harus dibunuh. Si pengemis tak peduli dengan siapa ia berhadapan. Ia memukul dengan tongkatnya cukup keras dan berbahaya. Namun semua pukulan atau sabetan pengemis itu dapat dengan mudah dihalau oleh Mat Ketepil. Sungguh-sungguh tolol pengemis itu. Kenapa, Tuan? Ya, bagaimana dia bisa berani menyerbu rombongan besar ini seorang diri? Seperti laron menyerbu api, Tuan. Dia cuma mengantarkan nyawa. Dan sebelum pengemis itu habis dari terkejutnya, sebuah tendangan keras membuatnya terlempar ke dalam semak-semak. Hei, pengemis! Aku titip kepala di lehermu. Sewaktu-waktu aku mengambilnya. Jangan kau rewel, Sungguh Tuan Ketepil dapat diandalkan. Ayo, kita lanjutkan perjalanan. Berangkat. Nyai, apakah tidak lebih baik kita tunggu barangkali ada pengacau-pengacau yang lain? Akan kubereskan semua. Aduh, suaramu sungguh tak kabur, Bang. Kau ini baru bertemu proconya. Coba kalau kau bertemu biangnya, apa kau masih bisa membual seperti itu? Ayo berangkat. Hei,
Lihat tawanan. Apakah dia mati? Setiap mata yang melihat tawanan yang terikat dengan rantai keempat sudut gerobak itu terkejut bukan main. Terutama Nyai Sungging yang melihat Ki Gede Sarengsengan terkulai kepalanya ke depan dan beberapa saat tidak bergerak-gerak lagi. Ketika meraba nafas di dadanya, Nyai Sungging semakin terkejut. Berhenti dulu. Napasnya telah tak ada. Denyut nadinya pun lenyap. Tunggu, berhenti dulu. Mungkinkah siapa membunuhnya? Mungkinkah para pengemis itu? Aku tidak melihat terjadi apa-apa terhadap dirinya. Mungkinkah dupa pemabuk itu bisa membunuhnya? Tidak mungkin. Jangankan orang yang berkepandaian tinggi seperti dia, sedangkan orang biasa pun takkan terbunuh oleh asap dupa itu. Ataukah ada pembunuh gelap yang menyerangnya tanpa sepengetahuan kita? Bagaimana, Nyai? Apakah kita akan membawa mayat ini ke markas? Tentu saja, sebagai bukti bahwa kita telah bekerja keras menangkap penjahat ini. Kalau mayatnya tidak kita bawa bagaimana? Tetapi tentu saja sudah tidak ada gunanya, Nyai. Bukankah? Tidak, mayat ini tetap harus dibawa ke markas. Sebab hidup dan matinya orang ini tetap berguna untuk memancing kemunculan Putri Cadar Biru. Aku telah yakin bahwa dialah ayah iblis wanita itu. Sekali dia mendengar kemunculan ayahnya, pasti dia akan munculkan diri. Tetapi bagaimana dengan bau busuk mayat itu nanti, Nyai? Memangnya kenapa dengan bau busuk? Kau sendiri juga berbau busuk. Nyai, kenapa kau berkata begitu? Hanya diberi tugas mengawal tahanan saja tidak becus. Apalagi untuk menangkapnya. Nyai, kenapa kau menyalahkan aku? Kalau orang itu memang maunya mampus, mana bisa kita mencegahnya? Ya, tapi urusan yang tadinya sudah hampir mulus, tiba-tiba jadi runyam begini. Tapi bukan kesalahanku, kan, Nyai. Jadi, kesalahan siapa? Yang salah. Aku yang salah. Aku yang telah gila otak, tak tahu diri, kena tertipu oleh rayuan gombal wanita ular beludak itu. Kalian terkejut karena tiba-tiba aku hidup kembali. Kalian ini mengaku sebagai orang rimba persilatan, tetapi ilmu ikan gabus mengapung. Kalian tidak tahu. Kalian hendak memancing Putri Cadar Biru dengan cara menawan aku. Jangan mimpi. Dia tidak mengenalku. Dia bukan anakku. Bukan anakku. Nah, saudara pendengar, ada hubungan apakah antara Ki Gede Sarengsengan dengan Putri Cadar Biru? Mungkinkah lelaki tua pengembara itu ayah si Ratu Istana Lembah Cacat? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Putri Cadar Biru dalam episode ke-14 dengan judul Iblis Gunung Dieng. Sampai jumpa.